Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pendekatan komunikatif language teaching. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cahayu Rantika sebagai pemateri terakhir. Yang kedua ada saya sendiri, Hana Mutia Putri, sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Hanifia Afa sebagai pemateri keempat. Yang keempat ada Rosa Malinda sebagai pemateri kedua. Yang terakhir ada Neng Wida sebagai pemateri ketiga. Menurut Wikipedia, communicative language teaching disebut juga sebagai pendekatan komunikatif. Adalah sebuah pendekatan pengajaran bahasa yang menekankan interaksi sebagai sarana dan tujuan akhir dari pembelajaran. Yang kedua, menurut Sumantri, communication language teaching adalah suatu pembelajaran bahasa yang berprinsip pada komunikasi, dapat menimbulkan hubungan situasi sosial dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam penggunaan bahasa secara lisan yang mengandung arti atau makna. Tujuan pembelajaran communicative language teaching. Yang pertama, siswa bisa menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Kedua, siswa bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Yang ketiga, siswa bisa menggunakan ekspresi-ekspresi bahasa dengan tepat ketika berkomunikasi. Ciri-ciri CLT. 1. Fokus pada semua komponen kompetensi berkomunikasi. 2. Hubungan antara susunan dan fungsi. Teknik pengajaran didesain untuk mengajak siswa terlibat dalam penggunaan bahasa yang pragmatis, autentik, dan fungsional untuk tujuan yang bermakna. 3. Kelancaran dan ketepatan. Fokus pada kelancaran dari pemahaman dan produksi makna. 4. Fokus pada konteks kehidupan nyata. Peserta didik pada akhirnya harus menggunakan bahasa secara produktif dan responsif dalam konteks yang tanpa persiapan di luar kelas. 5. Keterlibatan otonomi dan strategi. Peserta didik diberi kesempatan untuk fokus pada proses belajar mereka dengan cara meningkatkan kesadaran mereka tentang gaya belajar dan pengembangan strategi pemahaman dan pengucapan atau penulisan. 6. Peran guru. Peran guru sebagai fasilitator dan pemandu. 7. Peran siswa. Siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip penerapan CLT. Menurut Nunan, tahun 1991, prinsip-prinsip CLT adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar untuk berkomunikasi melalui interaksi dalam bahasa target sangat ditekankan. Yang kedua, teks autentik dikenalkan dalam situasi belajar. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk fokus tidak hanya pada bahasa, tetapi juga pada proses manajemen pembelajaran. Yang keempat, siswa dibantu untuk meningkatkan pengalaman pribadi. Dan yang kelima, pelajaran bahasa dihubungkan dengan kegiatan bahasa di luar kelas. Nah, menurut prinsip tersebut, dapat saya simpulkan bahwa asumsi utama dalam CLT adalah belajar bahasa, yang mana merupakan belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah membekali peserta didik dengan communicative competence, yang mana pendekatan komunikatif tidak hanya terbatas pada keterampilan lisan, tetapi juga pada keterampilan membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam semua skill. Dan praktik-praktik atau latihan yang spontan di kelas dapat membiasakan dan mempersiapkan siswa untuk menggunakan bahasa tersebut di situasi yang tidak terduga atau di luar kelas. Selanjutnya, kriteria pemilihan bahan ajar model CLT. Menurut pendekatan komunikatif, agar proses pembelajaran dapat berlangsung, harus ditekankan pada pentingnya variabel-variabel di bawah ini. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata untuk mempromosikan pembelajaran. Yang kedua, tugas.
Tugas merupakan kegiatan di mana bahasa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna dan mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, makna. Makna merupakan bahasa yang bermakna dan otentik untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, menurut Arif dan Napitulu, ada beberapa kriteria yang mesti kita pegang dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, isi bahan ajar hendaklah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar hendaklah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dalam bentuk maupun tingkat kesulitannya. Yang ketiga, bahan ajar hendaklah betul-betul baik dalam penyajian faktualnya. Yang keempat, bahan ajar hendaklah benar-benar menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati oleh peserta didik. Yang kelima, bahan ajar hendaklah mudah dan ekonomis penggunaannya. Yang keenam, bahan ajar hendaklah cocok dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketujuh, lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tepat sesuai dengan jenis media yang digunakan. Variasi pembelajaran CLT. Ada 2 macam variasi bentuk kegiatan dalam kelas CLT ini. Di antaranya, yang pertama, terdapat kegiatan komunikasi fungsional. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan fungsi bahasa tertentu, tetapi tetap melibatkan komunikasi. Contohnya, seperti cara mengekspresikan pendapat, cara menyampaikan kritik dan saran, cara menanyakan waktu, cara meminta dan memberikan arah. Selanjutnya, yang kedua, ada kegiatan interaksi sosial. Kegiatan ini menekankan pada penggunaan bahasa tersebut. Contohnya, seperti percakapan dan diskusi, dialog, bermain peran, games, interview, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sintaks dan evaluasi CLT. Sintaks atau langkah-langkah CLT. Richard membagi tahapan pembelajaran CLT ke dalam 3 bentuk kegiatan latihan, yaitu 1. Mechanical practice, 2. Meaningful practice, 3. Communicative practice. Yang pertama, mechanical practice. Pada kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menggunakan bahasa tanpa harus memahami secara detail fungsi penggunaan bahasa yang digunakan. Dalam bentuk kegiatan ini dapat berupa latihan pengulangan dan juga penggantian bentuk tata bahasa atau materi pembelajaran lainnya yang dilakukan secara terkontrol. Selanjutnya, yang kedua ada meaningful practice. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan konsep penggunaannya. Pada tahap terakhir, communicative practice, yaitu di mana fokus pembelajaran bahasa terletak pada penggunaan bahasa di dalam konteks komunikasi secara aktual. Lanjut, evaluasi CLT. Evaluasi CLT ini dalam evaluasi pembelajaran model CLT dapat dilakukan dengan 3 cara ini. Yang pertama ada tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung atau tatap muka antara peserta didik dan pendidik. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Tes ini dapat dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung atau juga di akhir pembelajaran, atau bisa juga pada saat-saat khusus yang terjadwal. 2. Tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis, baik pertanyaannya maupun jawabannya. Yang ketiga, ada tes praktis. Tes praktis atau tes kinerja ini adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Tes ini meminta peserta didik melakukan perbuatan atau menampilkan keterampilan. Keunggulan CLT yaitu yang pertama, CLT adalah approach holistic. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada silabus struktural tradisional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi komunikatif bahasa. Yang kedua, CLT menyajikan gairah dan motivasi kepada siswa di dalam kelas. Yang ketiga, CLT adalah pembelajaran yang menekankan pada kepentingan dan kebutuhan para peserta didik. Yang keempat, dalam dunia ini, di mana komunikasi informasi dan teknologi
informasi telah sangat maju. CLT dapat memainkan peran penting sebagai pendidik. Selanjutnya adalah kekurangan CLT. Metode ini sulit diterapkan di dalam kelas yang sangat ramai. Kemudian yang kedua, guru harus menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam bahasa asing dan bahasa ibu. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar yang tidak memadai dan sesuai dapat merusak proses pembelajaran. Keempat, pengetahuan teoritis, guru harus sangat baik dalam hal praktek. Yang kelima, kemampuan pemantauan guru harus sangat baik. Yang keenam, pengajaran tentang aspek struktural bahasa atau grammar sangat sulit dipraktekkan dalam metode ini. Yang ketujuh, pendekatan CLT hanya berfokus pada kelancaran, tapi tidak pada ketepatan. Yang kedelapan, peserta didik yang lemah dan tidak bisa menggunakan bahasa target akan terus melakukan kesalahan dan akhirnya menyerah. Dan yang terakhir adalah pendekatan CLT sangat tepat untuk kelas intermediate dan advance. Tetapi untuk pemula atau basic, pendekatan ini tidak tepat.